Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Baiklah, teman-teman yang dimuliakan Allah, para hadirin yang dimuliakan Allah, perkenankan saya, Kamilia Rahmawati, untuk sedikit menjelaskan atau memaparkan perihal tentang kepemilikan. Baiklah, langsung saja. Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin atau yang kita sebut dengan memberikan rahmat kepada alam semesta, telah mengatur segala sesuatu masalah dalam kehidupan manusia, dimulai dari masalah ibadah, muamalah, hukum, sampai pada masalah ekonomi. Di dalam masalah ekonomi, tidak terlepas pula yang namanya kepemilikan. Lalu sebenarnya, apa yang disebut dengan kepemilikan? Baiklah, kepemilikan berasal dari kata milik atau serapan dari kata al-milik dalam bahasa Arab yang berarti memiliki, menguasai, dan memelihara. Sedangkan Mustafa Ahmad Zarko, beliau menjelaskan jika kepemilikan adalah suatu kekhususan yang dimiliki oleh seseorang, di mana sifatnya ini menghalangi orang lain untuk menggunakan barang tersebut. Dan hukum syara juga memberikan kewenangan terhadap pemiliknya untuk melakukan tindakan-tindakan, kecuali terdapat suatu halangan. Perlu diketahui, kepemilikan properti dalam Islam dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kepemilikan individu, yang kedua adalah kepemilikan umum, dan yang terakhir adalah kepemilikan negara. Nah, lalu apa yang disebut dengan konsep dari kepemilikan tersebut? Nah, perlu kita ketahui bahwa kepemilikan atau konsep kepemilikan dalam Islam adalah fondasi daripada sistem ekonomi yang kita jalankan. Selain itu, kepemilikan dalam Islam itu terikat dengan aturan Allah, karena kita tahu segala sesuatu di alam semesta ini adalah milik Allah secara mutlak, sedangkan manusia terbatas memiliki kepemilikan yang bersifat sementara atau relatif. Dan selanjutnya, Islam juga memberikan kedudukan yang proporsional antara kepemilikan umum, kepemilikan pribadi, dan kepemilikan negara. Perlu juga diketahui bahwa kepemilikan ini sifatnya juga bisa berubah-ubah, tergantung dengan kepentingan dan tingkat urgensinya. Tentunya, perpindahan kepemilikan ini melalui cara-cara yang dibenarkan atau sesuai dengan syariat agama Islam. Selain kepemilikan Islam, terdapat 2 macam kepemilikan lagi. Yang pertama yaitu kepemilikan yang namanya kapitalisme dan sosialisme. Lalu apa yang disebut dengan kapitalisme, sosialisme, dan Islam itu sendiri? Kepemilikan kapitalisme di sini adalah kepemilikan yang sifatnya lebih mementingkan kepentingan individual atau lebih mementingkan diri sendiri atau pribadi. Kepemilikan pribadi sangat dijunjung pada kepemilikan kapitalisme. Sedangkan pada kepemilikan sosialisme lebih mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan kepemilikan pribadi. Berbeda dengan kepemilikan dalam Islam, kepemilikan dalam Islam di sini adalah yang menyatakan bahwa Allah adalah pemilik mutlak dari segala sesuatu yang ada di alam semesta, dan manusia memang diberikan kewenangan untuk memiliki sesuatu, hanya saja sifatnya yang sementara dan relatif, dan tentunya akan dimintai pertanggungjawaban ketika di akhirat nanti. Seperti firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 189 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulkus samawati wal ard, wallahu ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Perkasa atas segala sesuatu. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 189. Tadi sudah dijelaskan bahwa kepemilikan properti dalam Islam ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Lalu sebenarnya apa yang disebut dengan kepemilikan
pribadi atau kepemilikan individu. Nah, kepemilikan individu adalah hak milik pribadi atau yang disebut dengan private property, di mana hukum syara ditentukan oleh zat dan nilai kegunaannya. Nah, di sini juga setiap individu atau setiap orang boleh untuk mendapatkan, memanfaatkan hingga mengalokasikan suatu barang tertentu. Tentunya melalui syarat-syarat atau hukum yang dibenarkan dalam Islam. Setelah mendapatkan, mengalokasikan, dan memanfaatkan, seseorang pun juga boleh mengajukan kompensasi jikalau pada suatu hari ada seseorang yang memanfaatkan hak miliknya atau memanfaatkan hingga habis zat yang dimilikinya. Nah, dalam Islam pun kepemilikan pribadi ini sangat diakui apabila dalam cara memperoleh harta tersebut atau memilikinya sesuai dengan syariat agama Islam yang berlaku. Pun sebab-sebab dari kepemilikan ada 4. Yang pertama yaitu penguasaan harta bebas atau yang disebut dengan ihrozul mubahat. Yang kedua adalah berkembang biak atau yang disebut dengan tawallud. Yang ketiga adalah penggantian yang disebut dengan al-halafiyah. Dan yang terakhir adalah adanya akad dari proses kepemilikan tersebut. Nah, lalu cara-cara apa sih yang dibenarkan dalam Islam ketika kita memperoleh suatu kepemilikan? Nah, yang pertama yaitu kita mengambil barang-barang yang memang belum ada pemiliknya. Selanjutnya, kita memproduksi tanah kosong yang bukan milik publik. Selanjutnya adalah pertumbuhan dan hasil dari harta yang kita miliki. Yang kedua, yang selanjutnya adalah hubungan antara kontrak. Selanjutnya adalah kompensasi daripada hasil dari putusan pengadilan. Dan yang terakhir adalah harta waris, di mana ahli waris mendapatkan harta warisan tersebut sesuai dengan syariat atau hukum Al-Quran yang berlaku. Selanjutnya adalah kepentingan umum. Apa itu kepentingan umum? Kepentingan umum adalah izin syariah kepada suatu komunitas atau kelompok tertentu untuk menggunakan atau memanfaatkan suatu barang secara bersama-sama. Dalam prakteknya, boleh sekali suatu masyarakat menggunakan barang tersebut secara bersama-sama, karena pada dasarnya tujuan daripada kepemilikan umum ini adalah ingin mendapatkan atau ingin tercapainya suatu kemaslahatan bersama. Tapi tidak diperbolehkan ketika ada satu individu ataupun seseorang yang ingin memanfaatkannya untuk kepentingannya sendiri. Nah, tadi sudah tahu apa itu yang namanya kepemilikan pribadi atau individu dan kepemilikan umum, dan yang terakhir adalah kepemilikan negara. Nah, yang disebut dengan kepemilikan negara adalah kepemilikan yang merujuk kepada kepemilikan publik, di mana di situ mempunyai kepentingan terhadap properti-properti yang ada di dalam negara, dan di situ sifatnya adalah mewakili masyarakat. Selain itu, kepemilikan negara juga merujuk kepada kepentingan kontrol atas aset-aset perusahaan dan industri-industri yang ada dalam suatu negara tersebut. Nah, sifat dari kepemilikan negara ini juga berbeda dari sifat kepemilikan pribadi atau individu dan kepemilikan umum. Nah, adapun harta-harta milik negara antara lain yaitu yang pertama adalah harta ghanimah atau harta rampasan perang. Selanjutnya adalah harta kharaj, di mana merupakan suatu hak kaum muslim atas tanah yang diperoleh dari kaum kafir. Selanjutnya adalah kharaj, selanjutnya adalah jizyah, di mana jizyah ini adalah hak yang diberikan oleh Allah kepada kaum muslim atas tunduknya orang-orang kafir terhadap Islam. Selanjutnya adalah harta dari pajak negara. Selanjutnya yaitu pajak dari pedagang yang melewati batas wilayahnya, di mana pemungutan pajak ini dilakukan sesuai pada tingkat agama pedagang masing-masing. Selanjutnya adalah harta yang ditinggalkan oleh kaum murtad. Selanjutnya adalah harta yang dihasilkan dari pemimpin negara yang tidak sah, maka
sifatnya atau harta tersebut menjadi milik negara. Dan yang terakhir adalah harta yang memang milik negara seperti gunung, laut, pantai, sungai, dan yang lainnya. Nah, perlu kita ketahui bahwa kepemilikan dan konsumsi itu dalam Islam adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jadi ketika kita mengkonsumsi suatu barang, kita juga harus tahu apakah kepemilikan ini halal atau tidak. Jangan sampai kita ragu-ragu atas status dari kepemilikan tersebut. Karena jika kita ragu-ragu dan tidak yakin atas kepemilikan tersebut, maka jatuhnya kepemilikan itu akan bersifat gharar. Apa itu gharar? Gharar adalah suatu akad yang tidak ada kepastiannya. Maksudnya di sini tidak jelas apakah akadnya ada atau tidak, besar kecilnya bagaimana belum jelas, cara mengambilnya bagaimana belum jelas. Jadi kita sebagai Islam akan ragu dalam mengkonsumsi suatu kepemilikan tersebut. Nah, jadi sebagai seorang Islam yang cerdas atau Muslim yang cerdas, kita juga harus berhati-hati, teliti terhadap kepemilikan yang akan kita konsumsi. Perlu diketahui teman-teman bahwa aktivitas distribusi dan kepemilikan harta dalam Islam itu berdasarkan adanya kemurahan hati dan kepentingan sosial atau kemaslahatan sosial menurut perintah Allah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan prinsip ekonomi konvensional pada umumnya, di mana mereka itu ingin memaksimalkan kepuasan pribadi tanpa memperhatikan kepentingan orang lain. Tentunya dalam hal ini akan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Berbeda dengan Islam, dalam Islam kita memberikan kemaslahatan kepada semua orang, bukan hanya orang yang mempunyai kepemilikan, tapi terhadap semua orang. Baiklah, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika terdapat kelebihan ataupun kekurangan. Jika terdapat kekurangan itu murni dari saya sendiri, dan jikalau memang ada kelebihan, itu semata-mata hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih atas partisipasi teman-teman dan para hadirin yang mau mendengarkan saya. Semoga ini dapat memberikan manfaat terhadap diri saya sendiri maupun orang lain. Jadi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.